Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu mata pelajaran Informatika kelas 8 SMP MTS Sederajat Kurikulum Merdeka edisi revisi. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu kita akan merangkum materi bab 2 tentang berpikir komputasional. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada sub yang A, yaitu fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Nah, pengertian fungsi dalam informatika dan matematika, fungsi adalah pemetaan atau relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota dari himpunan asal, yaitu domain, ke tepat satu anggota himpunan kawan, yaitu kodomain. Komponen utama fungsi yaitu domain himpunan daerah asal, kodomain himpunan daerah kawan, dan range himpunan daerah hasil, yaitu anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain. Penerapan fungsi dalam berpikir komputasional, fungsi digunakan untuk memodelkan proses pemrosesan input menjadi output dan pembuatan rumus atau algoritma yang konsisten. Contoh fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1. Jika dimasukkan input x berupa angka 3, maka output yang dihasilkan adalah 7. Artinya 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Pembahasan yang kedua adalah himpunan dan sistem bilangan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek terdefinisi dengan jelas yang memiliki karakteristik serupa. Operasi dasar himpunan irisan A, irisan AB, himpunan anggota yang berada di kelompok A sekaligus kelompok B. Gabungan AB, himpunan anggota yang berada di kelompok A, kelompok B, atau keduanya. Komponen aksen atau AC, anggota yang tidak terdapat dalam himpunan A. Yang keempat, operasi dasar himpunan itu adalah selisih. AB, anggota himpunan A, tidak menjadi anggota himpunan B. Yang kedua, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Komputer menggunakan beberapa jenis sistem bilangan untuk mengolah dan menyimpan data. Di antaranya ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal yaitu baris 10 menggunakan 10 simbol digit dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua sistem bilangan itu adalah biner, yaitu baris 2, menggunakan 2 simbol digit 0 dan 1, merupakan bahasa dasar komputer, yaitu machine code untuk mewakili kondisi off 0 dan on 1. Yang ketiga sistem bilangan itu adalah oktal, yaitu baris 8, menggunakan 8 simbol digit mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Yang keempat, sistem bilangan itu adalah heksadesimal. Barisnya itu ada 16, menggunakan 16 simbol. Dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Teks huruf A sampai dengan F mewakili nilai 10 sampai 15, sering digunakan untuk pengkodean warna pada desain web atau alamat memori. Pembahasan yang ketiga adalah struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan, mengorganisasi, dan mengatur data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Dua bentuk struktur data nonlinear utama yang dipelajari di kelas 8. Yang pertama adalah graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan titik, vertex, atau node yang dihubungkan oleh garis edge. Fungsinya digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan peta jaringan jalan raya, sistem navigasi atau Google Maps, dan jejaring sosial yaitu pertemanan antar akun. Yang kedua adalah pohon atau tree.
Pohon adalah jenis khusus dari graf hierarkis yang tidak memuat siklus atau sikel. Komponennya yaitu memiliki satu titik paling atas yang disebut root atau akar serta dihubungkan induk anak atau parenchel hingga titik terbawah yang disebut leaf atau daun. Contoh penerapannya dalam struktur organisasi, struktur directory atau folder dalam sistem operasi komputer, silsilah keluarga. Kesimpulan materi dari bab 2 ini berpikir komputasional atau computational thinking pada bab 2 ini memberikan landasan logika dan cara berpikir terstruktur bagi siswa untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien melalui 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah fungsi, yaitu mengajarkan logika pemrosesan yang konsisten di mana setiap input pasti menghasilkan output yang tepat sesuai dengan aturan yang didefinisikan. Pilar yang kedua adalah himpunan dan sistem bilangan, yaitu merupakan pondasi dasar bagaimana informasi dikelompokkan dan bagaimana komputer menerjemahkan serta menyimpan data fisik ke dalam bentuk digital, yaitu menggunakan representasi, biner, dan sistem bilangan lainnya. Yang ketiga adalah struktur data, yaitu terdiri dari graf dan pohon, mempermudah menyelesaikan masalah kompleks dengan cara mengorganisasi data yang saling terhubung secara terstruktur, baik dalam bentuk hubungan jaringan atau graf maupun tingkatan hierarki atau tree. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap fungsi, sistem bilangan, dan struktur data membentuk pola pikir kritis yang dibutuhkan dalam merancang algoritma, memodelkan masalah, dan memanfaatkan teknologi komputer secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.